Nah itu kesalahannya apa? Karena di saat kita lagi rame-ramenya order, kita nggak ngulik platform lain, sehingga akhirnya kita terlalu ketergantungan dan satu jalur pintu rezeki online itu tadi, sehingga saat itu goyah, wadah kita kelabakan nih gitu kan. Intinya kalau kita bisnis desain online itu kan traffic ya, gitu. Kita gimana caranya datengin leads, yang leadsnya itu kemudian terkonversi menjadi sales gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Siang hari ini kita kedatangan tamu dari Aceh. Ada Bang Martunis sama Bang Mirza itu. Ini Masya Allah nih jauh-jauh dari Aceh, sempat ngetrip ya ke Malaysia dan ke Bandung, sekarang mampir ke Jogja, datang ke Slab Design. Nah ini menarik nih karena teman-teman Bang Martunis dan Bang Mirza ini juga kita sama-sama di desain online lah ya, fokusnya di desain online. Terus ya ini kan kita mau mencoba mengulik lagi lah, tukar insight, nah gitu. Jadi Bang Martunis juga kesini mau ngulik saya, lah saya juga mau ngulik mereka gitu. saling sharing kayak gitu. Karena kan apa ya, terkadang tuh memang ilmu apa ya, informasi kayak gini nih nggak bisa kita ketemuin secara online gitu Bang, ya kan, harus kayak ketemu gini ngobrol, jadi ada apa ya, vibes-nya gitu lah, terus akhirnya kita bisa ngomong kayak gitu. Nah sekarang siapa dulu yang mau tanya nih? Bang Tunis dulu atau gimana? Mungkin dari saya Ya. pengen tanya bagaimana cara Mas Aryo bisa menghandle orang yang segini rame, dan juga gimana caranya bisa sustain di saat AI sekarang tuh udah makin rame ya. Oke. Jadi gimana caranya Mas bisa sampai sekarang tuh bisa sustain lah, bisa jaga karyawannya juga. Alhamdulillah Bang, kalau Slab Design kan memang sejak 2011 kita. Terus kalau ngomongin sustain itu sebenarnya kata kuncinya tuh kita adaptif gitu. Karena dulu awalnya Slab Design itu kan kita berawal dari logo kontes awalnya, ya kan. Logo kontes kita menembus pasar luar negerinya tuh dengan cara menangin logo. Terus kemudian dari kita menangin logo, kita follow up dapat klien nyantol, terus kita email-emailan secara direct kayak gitu. Nah terus kayak gitu polanya seperti itu. Nah di saat kemudian itu udah mulai mulai meredup gitu, menang-menangnya segala macam, akhirnya kita coba beralih untuk ngembangin lewat platform lain. Platform lain seperti mulai jualan di Graphic River, terus kemudian di Microstock kita juga nyerbu ke sana juga, terus habis itu nyobain di Upwork, Fiverr, terus akhirnya ketemu yang paling manjur ya sampai sekarang dan terus bertahan, datengin klien itu lewat Dribble sekarang. Kayak gitu ya. Jadi memang kata kuncinya tuh adaptif gitu, supaya kita itu bisa terus menyesuaikan bisnis model dari platform-platform digital ya, desain platform yang mereka sediakan. Kan mereka tuh udah memikirin bisnis model apa nih yang bisa mempertemukan antara buyer dan desainer gitu, atau service provider. Nah tinggal kita tuh ngulik nih, masing-masing platform tuh kan punya cara mainnya sendiri-sendiri kan. Nah itu memang disitulah tugas saya sih, lebih kayak gimana caranya ngedevelop studio ini supaya nggak stagnan kayak gitu. Karena yang terjadi selama ini itu terkadang tuh udah merasa di zona nyaman ya kan. Udah, dan ini terjadi sebenarnya Bang. Saya kan ada beberapa studio nih. Memang ada yang pahit-pahitnya juga yang mungkin jarang saya ceritain. Ada satu studio yang dia itu tergantung terlalu ketergantungan sama satu platform, yaitu Fiverr. Nah di saat algoritmanya di rolling, udah itu luluh lantak tuh. Jadi service langsung sepi, terus habis itu udah kita coba gimana caranya ganti-ganti portofolio dan lain sebagainya, nggak nyangkut-nyangkut juga. Yang akhirnya terus yang beberapa bulan di awal itu kita sampai bukan beberapa bulan di awal sih, tapi pas akhir-akhir itu kita sampai nombokin gaji gitu, bakar duit gitu. Jadi walaupun nggak ada service nggak ada project, tapi kita tetap gaji. Ya itu kan konsekuensi kita ya sebagai wirausaha ya gitu. Yang terpenting itu kan ya di situ adalah rugi dan untung ruginya kayak gitu. Yang akhirnya sampai yang dulunya sempat ngontrak berapa 2 tahun lebih gitu, akhirnya udah mulai WFH
Habis itu kita cut lagi per project gitu sama timnya. Tapi sekarang alhamdulillah masih jalan, cuman ya kalau ada orderan baru kita order per project seperti itu. Nah itu kesalahannya apa? Karena di saat kita lagi rame-ramenya order, kita nggak ngulik platform lain, sehingga akhirnya kita terlalu ketergantungan dan satu jalur pintu rezeki online itu tadi, sehingga saat itu goyah, wadah kita kelabakan nih gitu. Karena penyakitnya gitu Bang, maksudnya saat kita lagi rame malah kita sendiri nggak sempat ngurusin diri kita, malah ngurusin klien-klien terus kan. Nah, itu kita nggak pernah ngupdate portofolio kita, website kita juga nggak diupdate. Habis itu apalagi boro-boro IG ya kan. Nah itu padahal penting itu, maksudnya itu yang menjaga traffic kan sebenarnya kan, intinya kalau kita bisnis desain online itu kan traffic ya, gitu. Kita gimana caranya datengin leads, yang leadsnya itu kemudian terkonversi menjadi sales gitu kan. Nah kalau enak lagi kalau memang sebenarnya kita udah bisa punya pasar sendiri, kita punya website sendiri, yang mana kita punya database sehingga orang datang ke web kita dan beli ke kita, jadi kita udah nggak ketergantungan sama algoritma mana-mana kayak gitu sih. Cuman memang itu cukup panjang ya prosesnya gitu. Nah kalau terkait soal AI itu memang alhamdulillah sampai sekarang belum sampai terpengaruh sih Bang. Maksudnya alhamdulillahnya klien-klien gitu yang masih order atau agensi-agensi yang mereka ngelempar orderan ke kita itu masih lancar-lancar aja gitu. Karena ada beberapa agensi kan yang mereka itu fokus untuk marketingnya, terus kita ngerjain di dapurnya ibaratnya kayak gitu. Alhamdulillah itu sangat mutual benefit banget sih kayak gitu. Terus kalau masalah supaya bisa sustain, ya itu tinggal bagaimana kita menghandle tim ya kayak gitu, supaya timnya tuh bisa terus kerasan lah kerjanya, kompak kayak gitu sama kita. Jadi saat kita misalkan ada sesuatu yang baru tuh mereka juga dilibatkan untuk gimana caranya mikirin kira-kira apa nih, dan mereka punya inovasi apa sehingga mereka sendiri punya challenge. Dan hebatnya dulu tuh banyak lah yang desainer-desainer yang saat apply ke Slab itu masih ya sebatas vektor wajah kayak gitu, yang baru vektor-vektor doang lah ya kayak gitu. Istilahnya itu desain grafis biasa lah gitu. Nah, terus kemudian mereka bisa mengupgrade sendiri dengan cara berkomunitas di studio kan, ya mereka akhirnya saling tukar ilmu kayak gitu-gitu. Kita beliin kelas juga, mereka suruh belajar kayak gitu. Terus untuk supaya ya itu tadi berkembang, apalagi nih sekarang yang awalnya dulu daftar apply itu sebagai desain grafis biasa, vektor wajah gitu, sekarang udah bisa UI design, nah bahkan jadi senior UI design kayak gitu, sehingga mereka sendiri juga merasakan perkembangannya kayak gitu, sehingga saat mereka udah berkembang mereka pun jadi loyal gitu loh. Jadi ya memang terus kemudian ada juga yang sudah gede, terus maksudnya dia udah punya skill, terus pengen nyari challenge baru lebih tinggi lagi, ya kita udah nggak bisa memadai itu, ya udah silakan, nggak apa-apa kalau mau cari challenge lebih tinggi dari di luar Slab sih nggak masalah, kita juga nggak nutupi gitu, atau bahkan mau bikin studio sendiri kayak gitu juga silahkan sih kayak gitu. Nah kalau di saya ini di studio saya permasalahannya itu antara WFH sama orang onsite. Nah untuk mengatasi yang onsite ini yang kadang sering bermasalah, kadang mungkin kebijakan sayanya yang kurang bagus atau seperti gimana gitu kan. Nah pertanyaan saya, gimana caranya orang yang onsite ini tetap disiplin, terus selalu nggak sering bolos-bolos atau gimana? Oh, oke. Dan sekarang sistem masuknya gimana itu? Nah kalau biasanya kita per hari kerja, misal kayak dari Senin sampai Jumat, tapi jamnya jam 8 sampai jam 14 atau jam 15 gitu. Nah, gimana cara Masnya nerapin di studio ini jam kerjanya? Kalau di Slab Design tuh memang dari jam awalnya jam 9 sampai jam 5, tapi 6 hari kerja dulu awal-awal 6 sampai Sabtu. Tapi terus kemudian ada yang mulai protes lah gitu, yang Sabtu tuh libur aja. Oh ya udah, nggak apa-apa libur, cuman kita masuknya jam 8 ya, nah kayak gitu. Akhirnya jam 8 sampai jam 5, terus 5 hari kerja. Nah dulu memang kita modelnya fleksibel gitu Bang, jadi silahkan mau masuk jam berapa kayak gitu, yang penting kerjaan beres. Nah kan gitu. Ternyata itu jadi penyakit Bang. Nah karena apa?
di saat senior designer dia bisa mempunyai kecepatan desain yang lebih cepat daripada junior designer. Nah, juniornya ngikutin seniornya. Pas seniornya datang siang, saya juga datang siang lah. Tapi secara skill, padahal aslinya dia belum mumpuni itu untuk bisa seperti itu. Akhirnya kegeret juga yang awal-awal masuk pagi, jadinya masuk siang. Akhirnya kita terapkan pakai yang namanya fingerprint. Nah, fingerprint. Jadi di saat dia datang absen, ya udah ibaratnya kita membayar hanya jam yang dia luangkan di studio, gitu, sehingga fair. Dia mau masuk seminggu doang, ya silahkan, ya yang kita bayar seminggu itu, gitu loh. Jadi bukan memotong gajinya dia, ya walaupun memang sebulan tuh biasanya rata-rata segini kalau dia full. Tapi kalau nggak full ya otomatis yang kita bayar hanya saat dia masuk aja kayak gitu. Sehingga dengan seperti ini malah justru memberikan fleksibilitas bagi si tim desainer juga. Di saat mereka pengen seminggu mudik dulu, mas aku tak mudik dulu, ya udah nggak apa-apa, silahkan seminggu kayak gitu nggak kerja, ya udah, ya intinya dia nanti dapatnya sesuai apa yang iniin kayak gitu. Atau misalkan kata mas, aku besok nggak masuk ya, mau ada deadline nih, side job kayak gitu, ya nggak apa-apa juga, silahkan gitu. Jadi malah justru yang penting dikomunikasikan. Terus kalau pun dia ada kerjaan yang memang itu tanggung jawabnya dia, itu bisa dilimpahkan. Atau kalau memang urgent banget saat dia pulang kampung, ya itu kerja remote kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Memang harus ada sisi disiplinnya di kunciannya tuh lewat itu tadi Bang, lewat fingerprint tadi, itu kan ya kehadiran. Jadi memang pada akhirnya sih benchmarknya lewat jam kerja sih ya, tapi jam kerjanya memang nanti kita bedain ya antara yang senior dan junior kayak gitu-gitu. Karena dulu kita mau nyoba pakai task atau pakai project itu tuh agak ribet juga cara ngukurnya ya, KPI-nya ya gitu loh. Cara ngukurnya tuh wah ini gimana nih, kita harus ya itulah. Tapi kan kalau ini kan udah jelas berupa angka akhir bulan, tinggal di total udah ketemu angkanya, udah langsung transfer kayak gitu sih. Nah, kalau untuk yang versi WFH-nya itu seperti apa mas? Karena versi kan fleksibel ya, yeah. Karena kan embel-embelnya fleksibel gitu. Karena kita pengen, wah ini belum ada lahan untuk studio, yang onsite, jadi pada WFH semua. Nah, gimana nih caranya? Karena kan kita kan nggak tahu dia kerjanya jam berapa gitu, atau harus pakai sebuah aplikasi atau sebagai tracker gitu. Kalau WFH ya sebenarnya sih kita kayak ini sih ya, kayak punya kejujuran masing-masing. Pertama itu. Tapi kedua, kalau misalkan kita mau sistem seperti itu, sebenarnya bisa yang sistem tracking itu ada sih. Jadi kita kan di Slab itu kan ada yang kerja malam sampai pagi, yang ngelayanin klien luar itu, yang mereka mintanya real time. Nah, mereka memang udah punya software sendiri untuk nge-tracking. Jadi itu ada running di background, terus habis itu screenshot juga dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau nggak mau kayak gitu, kita bisa menggunakan strategi output kayak gitu. Misal dalam satu hari jam kerja, misalkan katakanlah 6 atau 7 jam kerja, kita bisa mengukur tuh dalam satu hari itu dia seharusnya bisa menghasilkan output apa aja. Nah, misalkan ilustrasi simpel, harusnya dia dalam sehari itu bisa 3-5 misalkan, atau 3-4. Nah, kalau dia terus ngirimin 1 atau 2, berarti itu kan dia nggak full kerjanya. Nah, kayak gitu loh. Jadi itu bisa kita breakdown berdasarkan per itemnya itu. Nah, gitu. Jadi misal ini contoh kasarnya, saya ini memberlakukan untuk yang di letterhand. Letterhand itu kan ada yang namanya sketsa hand drawing hand letteringnya. Nah, itu kita target seminggu 2 set yang font cepat ya. Kalau font yang agak unik, agak lama itu ya seminggu nggak apa-apa lah kayak gitu. Jadi yang agak kualitas itu seminggu, kalau font cepat seminggu 2 kali. Nah, dari situ kan nanti bisa ketahuan, ini memang menepati enggak jadi jam kerjanya atau enggak. Jadi berdasarkan output kayak gitu. Output yang udah kita kira-kira memang ini sudah sepantasnya dilakukan untuk pekerja yang kerja secara WFH, secara remote, nah full time, kayak gitu. Berarti penilaiannya itu dari outputnya ya? Iya, cara ngukurnya gitu. Walaupun tetap kita gaji full time bulanan ya. Jadi bukan yang terus kemudian jadi per project. Kalau per project nanti jatuhnya jadi freelancer. Nah, kayak gitu. Harus kita ikut juga ibaratnya secara full time-nya ya kayak gitu. Dia ada keterikatan. Kalau
Masalahnya kalau nanti jadi per project, jadi jatuhnya freelance. Nah, di saat nanti dia dapat tawaran dari studio lain lah, aku lagi sibuk nih garap ini lah, gitu aja jadi nggak bisa apa-apa kan, kayak gitu. Nggak bisa fokus ke kita gitu. Iya kayak gitu. Karena nggak ada kontrak juga. Iya kayak gitu. Nah kalau di kebetulan kami tinggal di Aceh. Mm-mm. Nah jadi permasalahan utama di sana itu SDM-nya ya. SDM. Nah, jadi kayak orang-orang tim itu agak sulit gitu karena yang omsetnya. Iya sih. Jadi rata-rata kalau yang dari saya itu pakainya tim yang di Jawa gitu, yang di Pulau Jawa. Oh gitu. Ya. Tapi kebanyakannya tuh yang dari Malang sama si Bandung. Oh iya tuh. Ya. Berapa sekarang timnya Bang? Kalau sekarang kita cuma fokus di 5 orang aja dulu. 5 orang. Ya. Itu apa? Lebih ngarap apa? Itu lebih ke font sama template mas. Oh gitu, Iya. font sama template. Ini berarti ada satu project studio atau enggak? Ini beda-beda? Beda ya. Oh, iya, Ini iya. Revoros. Nah ini Creavora sama Greti. Kreatif ya, Creavora kreatif. Itu Meliora. Iya ada 2 lah. Apa Meliora sama Sama Photograph. 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 Iya. Oh. Iya. Itu 2. Ya itu sih kendala di sana ya. SDM-nya lah itu. Karena sulit di sana orangnya. Atau bisa meng-hire satu khusus project manager yang tugasnya ngejar-ngejar terus, ngejar target ini gimana kok hari ini belum store apa segala macam. Jadi dia bisa memantau produktivitas dari si tim tersebut. Kayak gitu. Kalau kita kan memang ada satu project manager tapi memang dikhususkan buat ngerjain service. Nah, dia yang menjembatani antara klien, desainer sama sama klien dan desainer. Jadi dia penengahnya. Jadi dia juga yang memanage projectnya, siapa nih yang lagi sepi, siapa yang lagi kayak gitu-gitu. Nah itu untuk mengatasi kadang kan ada yang project manajernya itu yang istilah kasarnya itu kayak mencuri klien studio, itu gimana mas cara mengatasinya? Project manajernya jangan desainer. Oh. Berarti latar belakangnya. Iya, dia Harus jangan beda ya? iya harus beda. Makanya dia jangan sampai bisa ngedesain. Oh. Kalau dia ngedesain, wah ini aku garap sendiri nih. Iya, iya, iya. Gitu. Karena ada kejadian juga ya, ada kejadian ya. Oh, gitu. Kalau dari cerita orang itu, ini cerita orang lain seperti itu juga, ada yang kliennya dicuri. Iya. Karena belum nemu gitu antisipasinya apa. Iya. Gitu. Saya itu ya Bang, 2 project manager yang sebelumnya itu dia sebagai tour guide. Oh. Tapi kan bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Jadi sebenarnya kan modalnya kan itu. Yang penting bahasa Inggris ya modal Komunikasi. bahasa Inggris aja. Terus kemudian masalah product knowledge itu kan bisa di-install lah ya, misalnya dikasih tahu cara-caranya, kita kawal. Terus nanti tinggal gimana dia nego-negonya sama klien dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih kalau dari kita. Jadi memang kalau misalkan itu udah aman. Jadi dan kalau kita yang terapkan itu bagi hasil. Bagi hasil. Setiap project yang dia datangkan itu dia dapat bagi hasil 10%. Jadi dia bukan gaji tapi sistemnya kayak ya istilahnya makelar ya kayak gitu. Target ya mas. Target per bulan. Iya, Per jadi minggu berapa? ya jadi kan akhirnya dia kayak mempunyai rasa memiliki juga. Iya. Kalau misalkan aku nggak ngejar klien ya aku nggak dapatnya sedikit. Kalau misalkan banyak dapatnya banyak juga. Karena kalau misalkan kita pakai jam kerja lah, nanti di luar jam kerjanya ada email masuk dia nggak langsung balas. Nah itu loh. Karena di luar jam kerja. Iya, di luar jam kerja tadi. Nah, itu makanya kita akali seperti itu. Iya. Jadi ada ini juga, ada kayak keterikatan. Nah sekarang inquiry dribble tuh kan pagi-pagi dini hari gitu. Iya. Oh masa nggak dibalas kan sayang. Padahal namanya inquiry itu kan kadang klien tuh ngirim ke beberapa Ya, ini kan. ke beberapa studio. Iya studio. Tinggal siapa yang nyangkut duluan kan. Nah gitu. Akhirnya yang balak yang itu kita. Ya. Tapi kayak kemarin itu kan dia lari juga ke ini ke aku kan larinya. Oh gitu. Iya. Jadi ada klien dia deadline-nya itu tanggal 15 gitu kan. Kebetulan kami lagi liburan, buka laptop gitu, si klien ini kok ada di sini gitu. Oh, Dia inquiry juga. Iya. Oh. Jadi ujung-ujungnya dia lari ke saya lagi karena waktunya mepet. Jadi kayaknya udah saya tolak gitu. Karena permintaannya banyak, terus pengennya tanggal 15. Ya kendala itu sih. Oh gitu. Iya. Akhirnya ditolak gitu jobnya. Ya saya tolak dulu. Kerjain apa itu? Itu branding mas. Oh branding. Oh. Ya. Karena pernah ikut
99 juga ya dari Mas Aryo. Lihat Mas Aryo dulu. Oh, so. 99 gitu kan. Iya. Oh, oke. Siap. Berarti kemarin itu pernah ketemu sama Heru, Mas. Heru utama. Heru iya. Iya. Yang Tasik. Iya. Loh, tahu juga toh? Saya dulu jadi kayak nggak tamat kuliah sih, mendeokan diri sendiri kan. Terus saya ke Tasik hubungi ini Mas Heru. Jadi di kontrakan Mas Heru itu sekitaran 1 tahunan. Oh gitu. Berarti kenal sama si Andi juga, Suhandi. Iya Mas. Iya. Suhandi terus Tile Farms itu juga. Kan rata-rata orangnya kadang di situ sebulan gitu kan. Iya. Itu. Jadi saya kemarin tuh setahunan. Masya Allah, tahun berapa? 2019. 2018 akhir Mas, kalau nggak salah. Itu berarti ngetim sama Mas Heru atau Enggak, belajar? sendiri. Oh gitu. Sambilan belajar lah gitu, nimba ilmu. Masya Allah. Itu nekat sih pertama kali ke Pulau Jawa ya. Wah keren. Dengan ini ya. Iya, langsung gitu kan saya kontaknya Mas Heru. Enggak, kok bisa Mas Heru tuh ya ceritanya? Karena cari konten tutorial 99 design di YouTube kan. Keluarnya kan punya ini Mas Heru semua. Dari situ jadi Oh iya kita Herunya beda nih. oh Heru ini. Iya, dia Heru 99. Kalau saya Heru logo turnamen. Oh iya. Ya, itu di mana di Tasik. Tasik? Iya. Heru Tasik 99. Dia 99 apa logo turnamen? Kayaknya dua-dua aja ada. Ada dua-dua sih Mas. Oh iya, orangnya gede gitu atau enggak? Putih-putih kali ya. Lihat aja lah fotonya. Iya, aku dari Mas Heru juga dulu sering lihat ini Iya. tutorial. Oh tutorial ya. Tutorial. Kalau tutorial itu katanya ya kayaknya Mas Heru. Dia ini kan ngefont juga sekarang ya? Iya. Letter Ena, bukan? Iya. Oh iya itu Oh, dia. Beda berarti. Oh beda ya Mas. Saya juga Mas Heru juga dulu yang mencemplungkan saya di logo turnamen, ibaratnya menjadi motivasi saya sih ya secara nggak langsung. Dia itu ngupload bangun rumah dari jualan logo. Nah itu pasti waktu di logo turnamen kan, wah kok bisa ini kan. Habis itu saya nyoba. Alhamdulillah terinspirasi dari beliau sih kayak gitu. Ya, Letterena itu kenceng juga itu. Dia punya banyak juga kan akun-akun yang lain itu. Iya dulu. Story apa gitu, story. Oh iya, Nah, sekarang ya Mas. Mm. Iya. Tapi yang utamanya itu Letterena ya. Letterena ya. Udah lama sih nggak kesana. Oh gitu. Ya emang ini sih cepat menyesuaikan ini ya. Iya. Mas. Sekarang lagi garap YouTube katanya. Oh gitu. Oh iya. Ya sih, YouTube tuh emang sebenarnya kalau diulik lumayan juga kan. Di Bondowoso itu kan ada kampung YouTuber itu. Kayak gitu. Itu tuh bermodalkan HP, itu tuh bisa sampai ya memang yang di screenshot ngikutin nggak Imam Januar. Iya. Nah, Gitu. itu kan satu sesi di Candy kan. Iya. Nah, itu kayak gitu. Masya Allah itu dia ada yang cacat itu diajarin konten itu akhirnya jadi dapat penghasilan dari situ kayak gitu. Iya, kreator berarti ya? Canva kreator. Masih jalan kreatornya? Sudah agak seguri dulu ya? Kalau kita masih jalan nih, semua yang nonton pasti turun. Mau